Kami di Berita Satu Siang, sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kini menjadi sorotan karena kondisinya yang buntung. Akses tangga pada kedua sisi JPO yang berada tepat di depan kompleks DPR MPR RI ini telah dibongkar total. Akibatnya masyarakat dan pejalan kaki yang ingin menyeberang kini kesulitan dan harus memutar jauh menempuh jarak lebih dari 1 kilometer. Staf khusus Gubernur Jakarta Cico Hakim memastikan bahwa hilangnya akses tangga ini bukan karena alasan antisipasi demonstrasi yang sering terjadi di depan gedung wakil rakyat tersebut. Pihak Pemprov menjelaskan JPO ini awalnya dibangun oleh Kementerian PUPR. Namun seiring perubahan jaringan transportasi, posisinya kini sudah tidak lagi berada di titik utama pergerakan penumpang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan setelah ditinjau, fasilitas JPO ini dinilai sudah tidak lagi efektif dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berencanakan membongkar total struktur jembatan tersebut dan hanya akan mempertahankan serta merawat JPO yang masih dibutuhkan oleh publik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru sudah ada reporter Berita Satu Teguh Hadi serta juru kamera Dava Shidki di sana. Selamat siang, Teguh. Ya, Teguh, sudah berapa lama JPO di dekat gedung DPR ini menghilang? Ya, selamat siang Vinilia dan juga pemirsa. Betul, JPO yang ada di belakang saya ini sudah tidak ada lagi struktur tangga yang menjuntai ke bawah maupun ke atas, karena memang sudah dilakukan pembongkaran pada tahun lalu, akhir tahun lalu 2025. Karena memang kalau misalnya dari berbagai sumber, di mana Pemprov DKI Jakarta ini menuturkan bahwa JPO yang ada di belakang saya ini sudah tidak lagi relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena sudah ada disediakan dua akses transportasi publik berupa halte yang ada di sekitar JPO, yaitu halte Gerbang Pemuda yang ada di belakang atau dari arah Semanggi maupun ke Selipi, ataupun halte yang ada di Selipi dari Selipi menuju Semanggi. Untuk mengetahui kondisi terkini, Vinil, juru kamera Berita Satu Dava Shidki akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa kondisi JPO yang ada di depan gedung parlemen ini. Dari pantauan saya sejak tadi pagi, memang JPO ini sudah tidak lagi berfungsi, baik dari sisi tempat saya melaporkan maupun dari arah seberangnya. Dan dapat saya gambarkan bahwa yang tidak ada adalah hanya struktur tangga yang menjuntai saja, sementara untuk jembatannya sendiri yang berupa lorong ini masih ada kokoh yang menyambungkan dari arah DPR menuju ke arah seberangnya maupun arah Bendungan Hilir, Vinilia dan juga pemirsa. Dan memang kondisinya sendiri saya tidak melihat ada bangunan yang tidak kokoh begitu, karena saya melihat bangunan ini cukup kokoh. Hanya saja memang pembongkaran ini dilakukan karena tidak relevan lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Vinilia dan juga pemirsa. Kalau misalnya saya melihat di sini memang ada halte bus untuk pengumpan, namun itu tidak membutuhkan halte busway, sehingga untuk area penyeberangan itu seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, ada di sekitar JCC maupun di Selipi Petamburan. Vinilia dan juga pemirsa, memang saat ini untuk masyarakat yang ingin datang ke area sekitar gedung parlemen ini harus menyeberang dan memutar melalui dua halte ataupun dua jembatan penyeberangan orang, satu di Gerbang Pemuda dan satu lagi di Selipi Petamburan, yang jaraknya kalau misalnya saya dapat kira-kira ini 1 hingga 1,5 kilo, sehingga ini memakan waktu jika para pejalan kaki menggunakan dua akses jembatan tersebut. Dan memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Pemprov DKI Jakarta juga siap untuk memelihara dari jembatan-jembatan penyeberangan orang yang ada. Karena memang kalau misalnya saya melihat kerja gubernur terkait revitalisasi jembatan sendiri, seperti contohnya JPO yang ada di Rasuna Said, Vinilia dan juga pemirsa, atau JPO Love and Hate itu sudah direvitalisasi dan sudah diperbaharui, sehingga
tidak ada lagi jembatan-jembatan yang memang sudah tidak dialihfungsikan. Nah, spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa jembatan ini dibongkar karena banyak aksi massa ataupun tempat ini kerap dijadikan aksi massa, ini langsung ditepis juga pernyataannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga pembongkaran ini adalah murni karena untuk pengoptimalan dari halte-halte yang ada di sekitarnya. Vinilia. Ya, Teguh, berarti untuk jembatan yang hilang ini atau jembatan yang buntu ini, apakah sebetulnya akan dibangun kembali begitu atau seluruh jembatan ini akan dibongkar? Dan lantas apakah sudah ada informasi terkait kapan pembongkaran itu akan terjadi, Teguh? Ya, Vinilia, sejauh ini belum ada informasi terkait pembongkar pasangan dari jembatan yang ada di sini. Namun kalau misalnya saya melihat timeline ataupun secara kronologis bahwa jembatan ini memang aset milik Pemprov DKI Jakarta, namun dari pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Kementerian PUPR sebelum periode 2024. Sehingga dari pihak Pemprov sendiri ini belum ada statement terkait pembangunan ulang dari jembatan yang ada di sini. Namun jika memang dibutuhkan, ini tidak menutup kemungkinan bahwa jembatan yang ada di belakang saya ini akan dibangun kembali. Karena memang Vinil, jika masyarakat yang ingin menyeberang dari dan ke arah DPR, ini harus menempuh jarak yang cukup jauh dari 1 hingga 1,5 km untuk mengakses jalan yang ada di tempat saya melaporkan menuju ke arah seberang ataupun menuju ke arah Semanggi. Vinilia. Terima kasih atas informasinya, reporter Berita 1 Teguh Adi serta juru kamera Dava Syidki. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.